Pernah kepikiran nggak sih, kenapa harga tiket pesawat atau barang di toko online favorit kamu itu bisa gonta-ganti dalam sekejap? Nah, di balik layar itu, ada sebuah kekuatan canggih yang lagi bekerja. Namanya penetapan harga algoritmik. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Pasti pernah ngalamin kan? Kamu lagi lihat harga tiket pesawat, pas dicek lagi sejam kemudian, harganya udah naik. Atau mungkin harga ojek online tiba-tiba meroket pas lagi hujan deras. Kenapa sih bisa gitu? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Dan percaya atau enggak, buat ngertiin soal harga yang dinamis di zaman sekarang ini, kita justru harus mundur ke masa lalu dan ngomongin soal mobil bekas. Yap, mobil bekas. Jangan kemana-mana dulu, karena ini bakal jadi menarik banget. Oke, kita bakal bahas sebuah konsep fundamental dari seorang pemenang Nobel, George Akerlof. Teorinya ini dikenal sebagai pasar untuk lemon, di mana lemon di sini itu istilah gaul buat mobil bekas yang ternyata kualitasnya jelek banget. Inti dari masalah ini itu namanya asimetri informasi. Wah, istilah ekonomi yang keren ya. Tapi simpelnya gini, ini adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan pengetahuan. Satu pihak tahu lebih banyak daripada pihak lainnya, dan ketidakseimbangan inilah yang bisa merusak satu pasar penuh. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh dilema mobil bekas tadi. Bayangin deh, si penjual itu tahu segalanya soal mobil yang dia jual. Apakah mesinnya sering rewel, atau mungkin pernah kena banjir. Dia tahu persis ini mobil bagus atau lemon. Tapi pembeli, ya mereka cuma bisa lihat dari luarnya aja dan harus nebak-nebak isinya. Nah, ketidakseimbangan informasi ini menciptakan masalah yang disebut seleksi merugikan. Karena pembeli nggak bisa bedain mana mobil bagus dan mana yang jelek, mereka jadi ogah bayar mahal. Akibatnya, penjual mobil bagus jadi mikir, apain saya jual mobil bagus kalau harganya jatuh? Akhirnya mereka narik mobilnya dari pasar. Yang tersisa cuma lemon doang, dan pasarnya bisa hancur. Terus, apa hubungannya masalah mobil bekas ini sama dunia digital kita sekarang? Jawabannya simpel. Asimetri informasi yang dulu itu sekarang dikasih kekuatan super berupa algoritma. Penetapan harga algoritmik itu pada dasarnya adalah versi modern dari dilema mobil bekas, tapi dalam skala yang masif banget. Ini adalah sistem otomatis yang nentuin harga berdasarkan berbagai macam data secara real time, termasuk data tentang kamu. Dan bahan bakar yang menggerakkan mesin penetapan harga super canggih ini adalah big data. Setiap klik, setiap pencarian, setiap pembelian yang kamu lakukan online, semuanya dikumpulin dan dianalisis buat ngasih perusahaan keunggulan informasi. Prosesnya kira-kira ada 3 langkah. Pertama, sistemnya ngumpulin data besar-besaran tentang kita semua. Kedua, data itu dianalisis buat memprediksi seberapa besar kerelaan kamu buat bayar. Terakhir, di langkah ketiga, harganya ditetapkan secara dinamis, bisa berubah ribuan kali sehari, buat memaksimalkan keuntungan mereka. Nah, disinilah kita masuk ke konflik utama dari teknologi ini. Di satu sisi, ini bisa bikin pasar jadi efisien banget, tapi di sisi lain, ini bisa jadi alat buat eksploitasi konsumen. Sebuah penelitian merangkumnya dengan sangat pas, menyebut teknologi ini punya potensi ganda. Di satu sisi, bisa mendorong inovasi. Tapi di sisi lain, ada risiko besar yang bisa merugikan kita semua sebagai konsumen. Oke, kita lihat sisi positifnya dulu. Secara teori, algoritma ini bisa menciptakan pasar yang sempurna. Harga bakal selalu pas mencerminkan penawaran dan permintaan saat itu juga. Ini jelas efisien banget buat bisnis, dan bisa jadi kita nggak perlu lagi susah-susah cari harga terbaik, karena harga yang kita lihat itu udah yang paling optimal. Tapi sisi gelapnya juga nggak kalah kuat. Algoritma ini bisa belajar sendiri buat nggak saling bersaing harga. Ini yang disebut kolusi diam-diam, yang ujung-ujungnya bikin harga jadi mahal. Mereka juga bisa melakukan diskriminasi harga. Artinya, kamu bisa aja bayar lebih mahal dari tetanggamu untuk barang yang sama persis. Ini jelas merusak persaingan yang sehat. Sekarang, ayo kita tarik ini ke dunia nyata. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal dampaknya ke dompet dan cara kita berinteraksi di pasar digital setiap hari. Contoh paling gampang, pernah nggak kamu balik lagi ke sebuah situs web buat beli sesuatu? Kok harganya jadi lebih mahal? Itu bukan perasaan kamu doang, bisa jadi algoritma udah menandai kamu sebagai pembeli yang setia atau lagi butuh banget dan mereka mikir, orang ini pasti mau bayar lebih. Dan kerugiannya itu bukan cuma soal uang. Praktek kayak gini mengikis kepercayaan kita sama pasar, melanggar privasi kita karena data kita dieksploitasi, dan menciptakan rasa ketidakadilan yang dalam karena semuanya serba nggak transparan. Ini semua memunculkan pertanyaan besar. Gimana caranya kita mengatur sistem yang super rumit dan nggak transparan ini? Buat para regulator, ini kayak mencoba menangkap asap pakai tangan kosong.
Susah banget. Masalahnya, aturan main kita itu udah ketinggalan zaman. Hukum anti monopoli itu dirancang buat menghentikan manusia yang bikin perjanjian curang di ruang rapat. Aturan itu nggak dirancang untuk dunia di mana algoritma bisa berkolusi menaikkan harga tanpa perlu ada satupun email atau telepon. Tantangannya ada di sini nih. Dulu, buat membuktikan ada kolusi, butuh bukti ada perjanjian. Tapi sekarang, algoritma bisa berkolusi sendiri tanpa komunikasi. Dulu, definisi pasar itu jelas. Sekarang, algoritma bisa mengubahnya seenaknya, bikin penegakan hukum jadi super sulit. Jadi, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting. Ketika kita makin banyak menyerahkan keputusan ekonomi ke mesin, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apa sih sebenarnya arti dari harga yang adil, dan siapa yang berhak memutuskan? Ini adalah pemikiran yang perlu kita renungkan bersama saat kita menjelajahi pasar digital di masa depan.